mira cómo va. Ojitos chiquititos, tiene un tumbao. Si la pillo yo repito el panty del lado. Y la Jordan combinan con el Secret Wow. Dice Sufyan. Iya ibu, saya ibu. Oke, silakan Mas. Kenapa? Judul. Nama ada judul. Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Sumeneb. Karena dampaknya itu terhadap konservasi lingkungan tersebut. Oke. Itu ya judulnya. Kemudian untuk perumusan masalahnya kamu ada berapa di sini? Ada dua ibu. Ada dua. Yang pertama Pertama itu tentang zonasi pertambangan tersebut. Terus yang kedua itu ada faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Sumeneb terhadap bukan kalian sih, pertambangan ilegal di Kabupaten Sumeneb. terus Ada dua itu aja. dari dua itu apakah sudah terjawab? Insya Allah sudah Sudah menurut saya terjawab. sudah terjawab. Yang pertama, Jadi yang pertama itu pembahasannya begini Bu. Kenapa saya mempertanyakan terkait penegakan hukum di Kabupaten Sumeneb terhadap violensi yang ilegal? Karena perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang otonomi daerah itu mengatur bahwasanya setiap perizinan itu diarahkan kepada daerah kan. Nah, oleh sebab itu karena dilakukan perizinan terhadap karena telah diserahkan kepada daerah terkait dengan perizinan pertambangan, maka pada tahun tersebut pertambangan di Indonesia itu sangat brutal. Artinya apa? Setiap ada pertambangan itu sudah memang mengantongi izin, akan tetapi tidak memikirkan ke depan bagaimana lingkungan tersebut itu. Sehingga pada tahun 2016 otonomi daerah tersebut izinnya itu dicabut. Bukan izinnya sih Bu, tapi dalam pasal 14-nya itu terkait dengan perizinan yang harus dilakukan kepada daerahnya itu dialihkan kepada tingkat provinsi, sehingga berlanjut sampai sekarang. Menindaklanjuti hal tersebut, kita rujukan lagi ke Kabupaten Sumeneb, di mana di Kabupaten Sumeneb terdapat 220 titik pertambangan yang masih beroperasi dan itu ilegal. Dalam arti tidak menjalankan sebuah perizinan dari pemerintah. Lalu kita perlu pertanyakan, karena ini tidak berizin, pantaskah masih beroperasi di Kabupaten Sumeneb jika ditinjau dari pertambangan ini ya? Ya, pertambangan itu apakah masih layak untuk beroperasi? Jika dilihat dari Perda nomor 12 tahun 2013 tentang RTRB, yaitu tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumeneb, tepatnya di pasal 33 itu terkait dengan zonasi Bu, di mana di beberapa titik di Kabupaten Sumeneb itu memang mutlak tidak boleh ditambang. Contohnya seperti Kecamatan Dasut, seperti Kecamatan Lenteng, seperti Kecamatan Batu Putih, karena itu juga termasuk kawasan lindung geologi. Nah, karena sudah masuk di kawasan lindung geologi, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya tidak boleh dilakukan sebuah aktivitas pertambangan di sana, baik itu tambang pasir, baik itu tambang batu, baik itu tambang fosfat dan lain semacamnya. Itu mutlak tidak boleh ditambang. Nah, akan tetapi di dalam perda tersebut itu juga ada pasal yang saya kira itu bertolak belakang. Artinya di sini terjadi konflik norma antara pasal 33 dengan pasal 40 yang berbunyi tentang tentang zonasi. Ini pasal 33 dengan pasal 40 di dalam perda. Satu perda. Iya, Di dalam satu perda. Iya. Perda nomor 12 itu ya? Iya, dalam nomor 12 tahun 2013 itu, di mana di pasal 40 itu terkait dengan zonasi kawasan mana saja yang boleh ditambang atau diperuntukkan. Sedangkan di pasal 33-nya? Sedangkan di pasal 33 Kecamatan Batu Putih itu mutlak tidak boleh ditambang karena merupakan wilayah lindung geologi. Nah, di pasal 40-nya itu merupakan zonasi pertambangan yang membuat daerah Batu Putih juga Bu. Kan di situ sudah terjadi konflik norma. Oh, di pasal 40 ini jelas mengatakan Batu Putih ini termasuk zonasi yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan untuk ditambang. Sedangkan di pasal 33 itu zonasi lindung geologi. Nah, jadi di situ konflik norma yang saya angkat dalam artikel itu adalah isu hukum yang saya angkat di dalam artikel itu merupakan konflik norma yang terjadi dalam pasal 33 dan pasal 40 di dalam Perda nomor 12 tahun 2013. Ya? Nah, untuk rumusan masalah yang kedua terkait dengan penegakan hukum
terhadap galense yang ilegal di Kabupaten Sumeneb itu saya kira ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masih berkelanjutannya galense tersebut. Di antara lain ya mungkin awamnya masyarakat terhadap kesadaran dirinya terhadap lingkungannya tersebut. Terus yang kedua, bukan tidak dijalankan sebenarnya oleh oknum pemerintah, hanya dijalankan beberapa oknum pemerintah saja. Artinya apa? Ada intervensi dari beberapa apa itu ya namanya Bu? Pemesan produk politik itu apa juga namanya? Apanya? Mafia itu. Oh ya. Artinya setiap pemerintah itu kayaknya saya menduga ini, saya menduga bahwa ada intervensi dari beberapa mafia agar tidak membuat sebuah peraturan yang memperbolehkan adanya proses pertambangan di kawasan-kawasan tertentu yang memang itu mutlak tidak boleh. Contohnya di Bawah Putih, misalkan di sana ada seorang mafia, Pak tolong masukkan peraturan ini, sehingga di pasal 40 ya dimasukkan Bu yang namanya Kecamatan Batu Putih diperbolehkan untuk ditambang, sehingga para mafia tersebut berlindung di pasal tersebut Ibu. Oke, jadi menurut asumsi kamu antara pasal 33 dengan 40 ini ada mafia yang memang sengaja titip pasal gitu ya. Tapi mafia itu berbeda. Mungkin berbeda ya kan? Yang di 33 ini beda, yang di 40 ini beda. Nah, sehingga pada prinsipnya ini akan mengakibatkan yang namanya pertentangan antara kedua pasal ini. Nah, kemudian berbicara masalah pertentangan ya kan? Harusnya ya yang namanya peraturan apapun itu jenisnya ya, selama itu bentuknya adalah peraturan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yang ingin kita capai itu sebenarnya apa sih? Kenyamanan pertama ya Bu, menurut saya itu ya tentang teori keadilan itu, di green theory itu. Ya coba. Yang pertama itu adanya sebuah kepastian, kemanfaatan, keadilan dan juga kemanfaatan. Harus mencakup tiga. Saya nge-cheat kamu bilang kenyamanan. terus. Nah, jadi saya perlu kita bersama bahwa memang benar tujuan daripada dibentuknya sebuah peraturan itu terdapat dalam green theory tersebut. Akan tetapi jika kita melihat dari segi peraturannya, sepertinya dari peraturannya saja ini masih buruk Bu, apalagi penegakannya. Jadi substansinya masih amburadul Bu. Masih amburadul. Bagaimana kultur dan juga strukturnya. Tersebut. Oke. Nah, kira-kira dengan adanya pertentangan seperti ini, ya, oke ya. Solusi hukum yang bisa diberikan bagi aturan perda yang seperti ini tuh bagaimana? Ya menurut saya itu perlu diadakan sebuah revisi terhadap perda tersebut. Ya memang kemarin setelah adanya audiensi, setelah adanya aksi, itu memang ada salah satu dosen di sini itu memang kepala di sana itu mengatakan bahwa akan menyelesaikan perda tersebut, revisi perda tersebut pada tahun 2022 ini. Ya kami menanti hal tersebut Bu. Sebaik apakah perda yang sudah direvisi tersebut, apakah masih ada sudah masuk rancangan ini enggak? Sudah Bu, kayaknya akan ditetapkan pada tahun 2022 ini sepertinya. 2022 yakin kamu 2022 soalnya mau berakhir nih. Iya, soalnya ini ketika ditanyakan dan ketika dituntut memang saya ingin menyelesaikan. Nah, kalau boleh tahu ini yang mulai dipermasalahkan ini sejak tahun berapa? Ini kan perdanya 2013. Lama itu sudah Bu. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau yang saya tahu ya Bu, saya itu berkecimpung di dunia apa namanya itu Ibu? Ekstra parlemen itu sejak tahun 2021 memang. Sejak awal masuk kuliah saya bergabung dengan beberapa organisasi ekstra memang Bu. Dan itu mengawal kasus itu. Saya bergabungnya sejak itu. Saya diberitahukan bahwa pengawalan kasus tersebut itu sudah dimulai sejak tahun 2017. 2017 hingga saat ini masih belum ada perkembangan baik lah. Ya. Kalau perkembangan baik ada?
kayak tanggapannya. Kalau tanggapan dari beberapa oknum di sana ya Bu, Iya. ya itu aja Bu. Hanya sekedar janji ya, iya, iya mau dimasukkan rencana gitu ya. iya tunggu, kami masih kerja, ya itu Bu Oke. alasannya Bu. Nah, dari sini ya, kamu sudah tahu tujuan hukum itu apa. Nah, Ya tahu sedikit. kamu merasa bahwa dengan adanya pertentangan ini, yang mana yang paling kamu rasakan dari 3 tujuan hukum itu yang tidak tercapai? Tujuannya yang paling tidak tercapai Iya, dari 3 itu. Yang sangat kamu rasakan tidak tercapai itu yang mana? dari antara 3 itu ya Bu. Iya. Kira-kira. Kepastiannya Ibu. Kepastiannya Iya. ya. Karena sebuah peraturan itu harus pasti terlebih dahulu Bu. Maka keadilan itu akan terjamin. Bukan terjamin Bu, tergantung dari strukturnya lagi Bu. Iya. Jika kepastiannya masih belum pasti Bu, lalu kita apa yang mengharapkan terhadap peraturan tersebut kan Bu? Jika pasalnya masih bertentangan seperti itu, kita mau mengambil pasal yang mana ketika mau memberikan sebuah perlindungan Bu? Gitu. Oke, iya, heeh. Iya. Kemudian Mas, lagi ketika nanti ya benar-benar dilakukan revisi Perda ya kan, revisi Perda nomor 12 tahun 2013 ini, kamu juga harus memasukkan kajian-kajian di situ, baik kajian sosiologisnya, yuridisnya, terus yang terakhir filosofisnya, ya kan? Ya, kamu nggak bisa berspekulasi bahwa seperti ini tanpa Iya, Bu. kamu Tanpa landasannya. Iya, tanpa landasannya, itu yang saya maksud. Jadi paling utama adalah aturannya terlebih dahulu. Iya. Jadi kamu berangkat dari Sebuah peraturan. konstitusi dulu, ya kan? Kamu di sini menggunakan pasal 33 ayat 3 ya, 33. ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar. Dan dari itu Mas, kira-kira kesimpulannya Mas, dari permasalahan ini kan sudah terjawab nih ya Iya. kan, mulai dari bagaimana sistem zonasinya, terus kemudian faktor-faktornya yang mempengaruhi penegakan hukumnya, dan kemudian kamu menyimpulkannya seperti apa? Jadi sebenarnya seperti ini Bu. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sepertinya saya rasa dan menduga bahwa itu masih main-main terhadap apa yang seharusnya sudah menjadi hak lingkungan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama, lingkungan itu tidak mempunyai pengampun, tapi mempunyai sebuah perlindungan yang dibuat oleh sebuah negara. Saya kira begitu Bu. Saran, Revisi Bu, hah? cepat diselesaikan revisinya. Segera direvisi ya. Revisinya cepat diselesaikan agar kepastian hukum itu terlaksana. Nah, di sini kamu berbicara masalah efektivitas. Kemudian metodologinya kamu Mas apa Mas? Metode ini? Oh, empiris ya, kamu pakai empiris ya. Sudah tahu ya bedanya empiris dengan normatif kan? Ya agak sedikit tahu, cuman bingung sedihnya. Coba. Kalau kalau empiris itu kalau normatif itu berbicara tentang normanya, membahas tentang sebuah regulasi atau peraturan tersebut kan. Iya. Sedangkan empiris itu membahas tentang Kesesuaian antara yang apa seharusnya yang dengan seharusnya yang dengan kenyataannya. Nah, terus Nah, jika dikaitkan dengan hal tersebut, bagaimana kan itu menggunakan empiris. Bagaimana sebuah peraturan tersebut bisa terlaksana sedangkan peraturan tersebut tidak mengandung sebuah kepastian. ya, jadi kalau menurut saya ya Mas, saya kan memang alirannya aliran normatif ya. Iya. Nah, ketika kamu menggunakan empiris seperti ini dan kamu berangkat dari adanya legal issue seperti itu, kalau menurut saya itu nggak masalah, karena pada hakikatnya empiris itu berbeda dengan penelitian sosial. Jadi kadang ada mahasiswa fakultas hukum yang menyamakan yuridis empiris dengan penelitian sosial, padahal itu sangat jauh berbeda Yuridis empiris. dengan penelitian sosial. Oh iya. Padahal itu sangat jauh berbeda. Meskipun yang diteliti di sini adalah apa yang terjadi di masyarakat, tapi kita tidak akan mencari tahu seberapa persen yang terjadi di masyarakat. Tapi kita menyesuaikan seperti apa sih kalau normanya seperti ini, ternyata di masyarakat seperti ini. Terus kalau normanya bertentangan di masyarakat seperti apa? Itu kan yang mau kita cari. Jadi kita tetap berangkat dari normanya, Mas. Jadi kalau menurut saya, Mas Sofia itu sudah benar. Sudah berangkat dari adanya pertentangan norma, baru kita akan tahu ternyata dengan norma yang bertentangan seperti ini akan menjadikan masyarakat itu lebih tidak efektif lagi. Nah, makanya kamu di sini berbicara masalah efektivitas hukum dalam masyarakat, ya kan? Nah,
di sini kamu bisa mengukur di mana sih efektif atau tidaknya sebuah peraturan ketika diterapkan kepada masyarakat apabila peraturan itu ada yang bertentangan, kan seperti itu. Oke, Mas, silahkan boleh duduk. Kemarin telat itu. Oke. Hari Subuh